Nah, dan untuk hal yang kumpulan-kumpulan ini, khusus ngomong di kota Tasik ini, yang Om rasakan dan lihat itu berkurang dari sisi kumpulannya sastra itu. Nah, kalau paradigmanya seperti itu, kita bisa menarik korelasi atau hubungannya, berarti kurang kumpul, kurang hidup berarti. Tetapi di komunitas lain, teater dan sebagainya mungkin masih, tetapi khusus sastra ada berbagai kendala mungkin ya di lapangan, sehingga kumpulnya kurang. Tetapi secara per individu menulis, saya yakin masing-masing di Tasik penyair-penyair masih nulis, baik di FB atau di catatannya sendiri. Sebetulnya setiap karya itu adalah anak Om sendiri, ya. Jadi harus dianggap semua bagus. Tetapi kita pun harus objektif, karena kalau sudah jadi orang tua nanti bisa merasakan saat anak satu lahir, saat anak kedua lahir, saat anak ketiga lahir, ada hal-hal yang berbeda dari tiga anak kita itu. Itu pasti dirasakan oleh orang tua. Rasa sayang kita kepada anak 1, 2, dan 3 itu berbeda. Termasuk mungkin ibunya lebih sayang ke anak nomor 3, saya atau Om lebih sayang ke anak nomor 2 dan seterusnya. Atau mungkin tidak, sayang semua, oke, sayang semua. Tapi ada lebihnya pasti yang tiap anak itu yang berbeda dari pandangan orang tua. Nah, demikian juga dengan buku. Sebetulnya dari sisi mencinta banget itu bisa dilihat ini ya, kelihatan ya. Ini Dilita Kembali. Walaupun yang juara Ibu Kota Kenangan. Buku-buku ini dengan satu buku kuning masuk nominasi semua. Nyaris ya. Ada 1 tahun yang mungkin ompong tidak masuk nominasi, tapi di Hari Puisi Indonesia HPI ini, tiap tahun buku-buku Om ini, anak-anak Om ini masuk nominasi rata-rata ya. Dan yang tahun ini 2021 ini yang masuk Ibu Kota Kenangan. Walaupun tadi Om katakan, Om lebih suka yang Dilita Kembali. Yang menurut Om bagusnya memang yang itu dulu dari ini masuk tahun ini, tahun dulu ini harusnya ini masuk. Yang ini, wah, Dilita Kembali ini, bayangkan, menggambarkan ini buku kumpulan puisi yang menggambarkan tidak sekedar cinta, tidak sekedar konsep kasih sayang. Ini konsep kemanusiaan besar yang terjadi waktu jajak pendapat, bagaimana manusia-manusia di Dili itu, orang Indonesia asli dengan orang Dili asli itu bertabrakan pikirannya, bertabrakan perasaannya, juga bertabrakan secara fisik ya, dalam arti ada gegar ya, konflik yang besar di situ, yang tidak semua bisa merasakannya. Makanya Om ingin membagikan perasaan tersebut melalui puisi ini. Bagaimana perasaan kebangsaan kita yang awal mula Dili ini, Timur Timur ini bersatu dengan NKRI, kemudian berpisah pada sekitar tahun 99 2000, 20 tahun yang lalu ya. Ini sebetulnya ini puisi yang bisa bertemakan sejarah, tetapi juga ada di dalamnya unsur-unsur kemanusiaan. Di situ digambarkan di buku Dilita Kembali itu, Maria namanya, seorang perempuan yang mencintai laki-laki Jawa di sini. Itu kan di Dili pun demikian. Ada orang-orang Dili yang sebetulnya ingin bersatu dengan NKRI, mencintai NKRI. Dili, katakanlah Maria tersebut mencintai NKRI, mencintai orang
kelahiran Jawa dan seterusnya lah. Itu. Nah, tapi ya nggak masuk ini, cuma nominasi. Ini yang sebetulnya pembangga menulis buku tersebut. Ya, tadi ada kata mudah ya diterbitkan. Iya, betul memang. Sekarang itu justru ya ini berkebalikan di era digital, ya, tapi masih ada penerbit ya, penerbit cetak otomatis kan ya. Itu suatu langkah juga yang harus disyukuri. Bahkan penerbit ini yang dulunya waktu Om sekolah itu, katakanlah kita ngomong Tasik itu nggak ada penerbit lokal khusus misalnya sastra. Walaupun dulu ada Geger Sunten itu di Tasik di mana ya? Ada penerbit Geger Sunten di Tasik dulu itu. Tapi Om belum kepikir ke sana. Tapi begitu sekarang itu ternyata waktu puisi pertama kolom buku puisi pertama Om juga Om terbitkan di luar kota karena tidak tahu di sini sudah ada penerbit di kota sendiri. Ya setelah ada ya tentu kita lebih dekat, komunikasi lebih gampang. Kalaupun WA-nya checklist 1 kan bisa disusul kan kalau dekat mah gitu. Jadi dan hal itu memang kalau yang mau serius ya, yang mau serius itu buku-buku atau katakanlah puisi-puisi kita itu atau karya sastra kita itu harus sebaiknya dibukukan biar lebih lebih bergengsi gitu. Walaupun istilah gengsi nggak pas ya, biar lebih biar lebih kita punya seolah-olah punya warisan ya, bahwa puisi-puisi kita sudah dibukukan ya. Hendra siapa? Indra bisa saja sombong ke Om, saya juga punya puisi 50 puisi, judul puisi, mana dibuka di HP di kia-kia itu kan kurang pas. Tapi kalau nih bukunya kan beda kan, orang bisa langsung beli atau bisa tertarik pinjem ya. Masa kalau di HP kan pinjem HP-nya mau baca puisi-puisi Indra kan kurang elok gitu rasanya. Oleh karenanya peran penerbit dan pengarang atau penulis ini gayung bersambut sebetulnya. Hubungan mutualisme saling menguntungkan tentu saja ya. Tapi kalau versi Om, kita yang lebih untung penulis karena karya kita itu dilegendakan, walaupun nggak pas ya istilah dilegendakan. Karya kita itu ya ada lah wujud nyatanya, wujud fisiknya. Walaupun di era digital, buku cetak itu fakta karya kita ada. Terlepas ya kita berkualitas dan tidak itu soal lain, tetapi soal keberanian menulis, soal menerbitkan ya. Itu hal yang harus dihargai. Toh tidak mahal ya. Tidak mahal juga, bisa berkolaborasi, bisa bertanya tentang cetak dan terbit ini gitu. Dan penerbit ini juga mendaftarkan karya kita ber-ISBN ya. Itu formalitas yang terbantu, karya kita udah diakui kan berarti sudah ditaruh di Perpustakaan Nasional. Itu dari sisi itu harus bersyukur lah, walaupun ada orang-orang yang tidak menyukai hal-hal seperti itu ya sah-sah saja, terserah. Tetapi Om ya yang menulis bergaya atau berkiblat atau berguru pada Rendra dan Arswendo Atmowiloto, di mana Arswendo Atmowiloto mengatakan bahwa yang penting itu nulis, sisakan waktu 1-2 jam sehari, mau pagi, subuh, tengah hari, sore atau malam hari dan tengah malam, sisakan waktumu untuk menulis itu. Jadi Om itu menulis di kantor kalau sempat, kalau
ada waktu ya menulis. Tidak tamat, lanjutkan lagi, edit lagi. Yang penting apa yang tersirat, apa yang dipikirkan, terlintas di pikiran, ditulis. Gitu. Jadi dari situlah kenapa tiap tahun buku Om baru dan puisinya baru. Ya. Baru-baru semua puisinya sesuai tahunnya. Walaupun ada mungkin orang-orang yang berpandangan beda. Seolah-olah kok puisi jadi kerajinan ya. Seperti kerajinan tangan, kerajinan pembuatan anyaman yang harus tiap hari. Bukan, konsepnya bukan seperti itu, bukan seperti itu. Yang penting mau nulis puisi atau cerpen atau menulis apapun, sempatkan, seperti kata Aswendo. Dan omongan Aswendo terbukti, dia kan nulis puisi, cerpen, novel. Dia itu produktif banget, pengarang yang produktif ya. Tidak asbun berarti ya. Kalau ada faktanya, ada buktinya ya, kita harus akui kebenaran kata-kata itu. Itu ya. Ya. Fungsi sastra ya dari zaman ke zaman itu sama sebetulnya. Dia mencerahkan, menggugah, mengingatkan, menghantam, memukul, menonjok sebetulnya ya. Jadi fungsi sastra itu di dalam kehidupan adalah meluruskan ya, mengingatkan ya, merekam jejak zaman. Kenapa sampai ada di salah satu ayat Al-Quran, surat Asy-Syura ya, tentang sastra, tentang puisi ya. Kenapa? Itu berarti sang pencipta juga peduli. Kenapa kita sang makhluk yang diciptakan tidak peduli sastra, tidak peduli puisi? Itu the goblok namanya. Coba bayangkan. Tuhan berfirman itu berarti ada hal-hal yang penting yang harus diingatkan sang pencipta kepada makhluknya. Satu surat, bukan satu ayat Asy-Syura kan, tentang penyair. Berarti peduli. Dan memang dari zaman nabi-nabi penyair pengarang itu ada. Bahkan mereka ada menjadi penasihat raja-raja dulu itu kan. Nah, sekarang entah sejak zaman apa penyair berada di pinggiran, di sudut-sudut trotoar, di kegelapan gitu. Bahkan pada beberapa dekade di negara kita terutama, penyair itu dianggap musuh, dianggap berseberangan. Sejak zaman Orla, penyair terpecah. Zaman Orla kan ada Leon Agusta di penjara dulu. Zaman Orba, Rendra di penjara. Setelah Orba atau pertengahan Orba mau ke detik-detik reformasi, Tukul, Wiji Tukul, entah kemana nyawanya, nggak jelas. Mungkin di negara lain juga begitu. Jadi penyair itu harusnya ditempatkan posisinya sebagai pengingat, pencerah, sebagai mitra ya, bukan musuh. Karena jelas Tuhan juga mengatakan itu, ada memberi porsi pada penyair. Lah, negara tidak memberi porsi, bagaimana gitu. Di sekolah mungkin ada pelajaran sastranya, cuma mungkin sebagian kecil saja dari bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa itu diselipkan pelajaran sastranya. Mungkin saya nggak begitu, semoga tidak salah. Harusnya itu porsinya itu lebih besar. Di bahasa Indonesia itu sastra itu, porsi sastra aja langsung gitu. Mengenalkan sastra dunia, mengenalkan sastra kita dari masa ke masa sampai sekarang itu. Karena
Dari situlah manusia Indonesia itu karakternya dibentuk dari sastra. Ya, kalau kemajuan ya dari teknologi, tetapi karakter itu dari sastra. Fisiknya itu teknologi, kita punya HP dan sebagainya. Tetapi mengisi casannya itu, sastranya itu, isinya HP itu bukan teknologi toh, tapi sastra itulah. Itu yang penting, yang sudah hilang ya. Bahkan orang tetangga kita se-RT aja, kalau si bapak itu misalnya kerjanya apa? Penyair. Namun penyair teh itu berarti gagal sejak zaman dulu ada bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Gagal pelajaran bahasa Indonesia karena orang tidak mengenalkan satu profesi itu. Profesi penyair itu profesi. Ya. Profesi yang belum dan atau tidak dihargai. Ya. Anak-anak kita waktu kita kecil mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Insinyur. Mau jadi apa? Guru, pilot, tentara, polisi. Tidak ada anak kita yang menyebutkan di 40 anak di kelas mau menjadi penyair. Kenapa? Dia tidak tahu profesi itu. Salah siapa? Entahlah ya. Yang jelas sekali lagi di Quran sudah ada satu apa? Satu bukan pasal kalau Quran. Ayat. Bukan ayat lagi, satu surat. Satu surat tentang penyair. Di sekolah tidak diterangkan, kan? Wah. Nah, jadi tapi bukan berarti bahwa penyair atau profesi sastrawan itu segala-galanya, bukan. Tetapi sudah sewajarnya kita memberi tempat pada mereka yang bergerak di dunia literasi, yang bergerak di dunia sastra. Di sekolah sudah salah. Orang yang pintar itu pasti orang yang pintar matematika, fisika, dan ilmu sastra baru dia disebut pintar. Orang yang menulis puisinya sudah bagus sejak SMP, SMA, dia tidak pernah disebut pintar. Nggak tahu kategori sebutannya apa. Wah, saya tahu pintar tuh matematika. Tidak ada pintar tuh puisi, nggak ada. Guru itu nggak bangga. Kita semua nggak bangga bila anak kita sudah pandai berpuisi, sudah pandai menyerap apa alam raya ya. Kemudian menumpahkannya atau menggemakannya di dalam tulisan atau kata-kata. Itu yang lemah, sehingga kalau tidak, saya ingat Rendra juga bilang waktu diwawancara oleh di sebuah stasiun TV swasta, mengatakan bahwa pendidikan kita itu salah. Kalau begini terus, kita akan begini juga terus, katanya. Saya sepakat dengan pikiran Rendra tersebut. Ya, tidak. Bahkan justru kalau Om diminta lahir kembali sebagai bayi, Om memilih ingin penyair, memilih ingin menulis sastra. Makanya waktu kuliah, waktu SMA itu gelisah, sehingga datang pada tadi cerita awal Mas Willy untuk menegaskan bahwa saya ingin hidup di situ. Ya, karena perjalanan hiduplah yang Om ini mendua, seolah-olah ya selingkuh ya di ASN ya, di POPP apalagi sekarang. Tapi menulis sastra seolah-olah dunia yang bertolak belakang, seolah-olah. Tetapi dari sejarah juga, bukan sejarah, dari pengetahuan kita tentang penulis, banyak juga yang sastrawan kerjanya seolah-olah bertolak belakang. Adang Es kalau nggak salah, cerpennya Sunda itu tentara, tapi nulis cerpennya bagus ya. Bahkan ada bumbu-bumbu humornya, padahal kan dia tentara. Tentara kan terkesannya tegas, jauh dari humor, atau tidak suka menulis. Tapi buktinya ada. Kalau nggak salah di luar negeri juga
Pablo Neruda ya kalau nggak salah. Pablo Neruda juga kan dia bukan inilah, dia juga pejabat publik katakanlah. Jadi itulah kenapa sastra itu harus hidup. Ya. Sastra itu bukan hanya milik para penyair dan sastrawan saja. Sastra itu harus ada di tubuh-tubuh dokter, di tubuh-tubuh TNI, di tubuh-tubuh polisi, di tubuh-tubuh anggota dewan yang terhormat, di tubuh-tubuh pemimpin bangsa. Bahkan harus sudah ditumbuhkan di tubuh-tubuh anak-anak kita yang masih balita. Karena karakter itulah yang akan membawa bangsa ini maju. Kita tidak hanya bangga pada teknologi yang rapuh, ya. Teknologi yang bukti sekarang kita masih bangga dengan HP model terbaru. Tetapi kalau kita berkaca melihat kemajuan teknologi, betapa dulu yang dianggap hebat, HP awal mula ada. Wah, kita sudah bangga kan? Dipatahkan oleh tipe BBM waktu itu. Patahkan lagi oleh sekarang. Sebelumnya Telkom, ya, dari rumah. Lebih maju ada Wartel, ya, 500 meter per 500 meter orang bisa nelpon via Wartel itu. Wartel begitu ada dunia warnet, hancur kan semua. Jadi teknologi itu memang benderang, tapi rapuh. Akan ada segera yang menggantikan, yang kita tidak tahu, ya. Karena selalu berpacu seperti itu. Tetapi karakter itu sulit dibangun. Tetapi kalau karakter sudah tumbuh dari kecil, dia teknologi apapun yang masuk, dia tak terbantahkan. Dia tetap teguh, berdiri tegar dia itu. Jadi bisa menghadapi segala rintang. Kalau puisi ya Mas Willy, ya Rendra kalau puisi. Karena apa ya, Rendra itu yang dia katakan itu juga yang dia praktekkan. Jadi dia antara dunia imajinasi dengan nyata itu dia berimpit, bahkan itu juga. Kalau Rendra dibilang memang awal mula urakan, ya memang dia urakan. Ya. Kalau dia memang berakhir spiritual seperti sebelum meninggalnya beliau, memang dari dulu juga dia selalu berpikir hal yang sifatnya spiritual. Waktu masih Katolik juga kan dia berpikir hal-hal yang lebih spiritual, yang ada di luar yang dia bayangkan. Ada yang maha mengatur, maha kuasa. Dan kita di sini itu titik-titik kecil, tetapi harus berguna. Gitu. Itulah. Jadi beliau itu ya sampai sekarang ustadz saya, ustadz kehidupan, ustadz sastra, ustadz puisi, ustadz teater. Orang teater itu juga sekaliber Putu Wijaya atau sineas itu pernah berguru pada Rendra semua di dunia teater. Jadi Rendra multi talent, sulit tergantikan teater, puisi. Makanya dia lebih cocok memang bukan sastrawan, tapi budayawan. Memang sudah di situ rohnya, hidupnya sudah di situ. Mas Willy itu. Mudah-mudahan di alam baka beliau tenang. Amin. Langgam Pustaka ini Om katakan salah satu penerbit yang tentu saja sangat membantu
berhubungan mutualisme dengan kepenyairan Om Deddy. Ya. Karena dengan berkenalan dengan Langgam Pustaka inilah makanya terbit buku-buku ini. Alhamdulillah buku-buku yang diterbitkan di sini, ya. Tentu saja dari sampul dan sebagainya, kertas kualitasnya, ejaan yang tertata rapi, ya. Itu menjadi penilaian di dalam suatu lomba. Jadi bukan hanya jilidnya bagus, puisinya bagus, tetapi kalau acak-acakan, ya, itu juga pasti gagal lah. Yang namanya lomba. Lomba itu kriterianya itu, apalagi tingkat nasional, ya tidak mudah. Semua elemen itu ditelisik kalau mau jadi juara. Ya kalau asal-asalan ya akhirnya mungkin dari sisi administrasi awal atau seleksi awal udah dilempar sama juri, ya. Atau kita kalah karena salah cetak. Bisa. Misalnya puisinya terbalik satu puisi di tengah. Itu yang tadinya mau masuk atau nominasi bisa saja gagal. Bisa. Sebab apa? Akan membawa dampak buruk pada juri. Masa puisi yang terbalik juara? Kan begitu. Tidak mau juri dikalahkan, disalahkan. Makanya pasti dari berbagai sisi itu dilihat. Ya. Ada yang buku isinya bagus, penerbitnya asal-asalan atau sampulnya asal-asalan juga gagal. Nah, itulah jadi fungsi penyair. Berhubungan dengan penerbit dan pencetak itulah di situ. Jadi, sebaliknya penyair juga jangan disia-siakan kerja kerasnya. Sudah capek-capek menulis puisi, capek loh menulis puisi itu, jangan dikira enteng ya. Menulis puisi, puluhan puisi capek, diterbitkan, misalnya di Langgam Pustaka, tetapi tidak terkontrol. Ada ejaan yang salah, ada yang halamannya loncat, ada yang hilang alineanya. Itu juga. Jadi makanya Om katakan antara penyairnya dengan penerbit ini harus akrab, harus terjadi komunikasi, harus bekerja keras, harus sabar. Kadang-kadang kan penyair tidak sabar. Nah, ya penerbit rusuh, ngejar deadline, bisa saja terjadi seperti itu. Om pengalaman kan di tempat lain gitu. Dan penerbit juga harus tahu, ya harus punya wawasan untuk, karena sekarang mah buku puisi ini, kumpulan puisi ini tidak sekadar asal terjual, tapi dia harus punya trademark, harus punya cita-cita, harus punya kejaran. Oleh karenanya penerbit menunjukkan pada penyairnya dengan inisiatif sendiri atau memberitahu pada penyair untuk mengikuti lomba-lomba, event-event yang diadakan di tingkat nasional yang setiap tahunnya ada. Nah, itu pentingnya itu. Jadi berkahnya di situ, ya, saling berkolaborasinya. Sehingga lahirnya buku ini bukan karena penyairnya yang hebat, tapi juga karena hasil koordinasi, hasil kerjasama, hasil bekerja keras penyair dan penerbitnya. Dan memang terbukti. Saya tiap penerbitan ini sampai masalah sampul aja berkali-kali kita dialog itu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita sadar sedari awal bahwa buku yang kita cetak mau dilombakan. Bukan sekedar mau dicetak kemudian dijual pada teman-teman, bukan sekedar itu. Kalau saya pribadi, ya, soal nanti menang dan tidak itu soal lain, soal nasib anak-anak kita ini. Tetapi orang tua kita dan penerbit, kalau saya katakan ibaratnya orang tua ini, saya penyairnya adalah ayahnya,
sedangkan si ibu adalah penerbitnya, ya, dua orang tua ini harus menyiapkan anak-anak secara sungguh-sungguh, ya. Kalau itu sudah dilaksanakan, ya anak menjadi apapun itu ya sudah terserah. Begitupun buku antologi puisi atau cerpen yang diterbitkan oleh suatu penerbit, wabil khusus Balai Langgam Pustaka ini. Kalau saya dan Langgam sudah berkolaborasi, sudah puas, udah deal, yes, DS, cetak. Nah itu udah terserah. Ya. Kita lomba kemana-mana terserah. Tapi kalau asal-asalan, Om ini gimana? Ya udahlah sok aja. Nah itu jangan salahkan penerbit. Kalau penyairnya sendiri tidak mau ngedit ulang, baca ulang. Makanya tik-tak aja. Begitu serahkan, sudah klop, diserahkan lagi draftnya pada penyairnya atau pengarangnya. Harus mau baca tengah-tengah lagi. Kata per kata, terus buka-buka lagi. Takut ada yang satu, kan puisi mah satu kata penting. Satu kata terlewat atau dan tuh ditulis dua kali kan fatal. Itu harus ke penerbit lagi. Halaman berapa nih? Tolong delete. Kan sama penerbit capek, penyair capek, tapi buruhnya capek pasti ayah kalau serius. Itulah. Jadi seperti itu proses saya dengan Langgam kolaborasi untuk menghasilkan anak-anak kita itu ini. Ya.